ada surat edaran untuk larangannya. Terus kabarnya hari ini sudah diperbolehkan. Itu gimana Mas Sabit tanggapan sampean? Statement di Pati boleh menggunakan bukan sound horeg ya, sound karnaval dengan pembatasan 16 mata untuk subwoofernya. Ya alhamdulillah dijalani aja dulu. Ada acara demo kan, gembar-gembornya di Pati mau ada acara demo itu tanggal 4 demo. Saya langsung ngomong kalau tanggal 4 ada acara demo, sound saya gratiskan. Saya kan bilang gitu. Akhirnya banyak yang DM sampai sedemikian rupa, ada yang sampai melarang sound ini masuk dan lain-lain. Jangan sampai itu terjadi. Untuk yang demo tanggal 4 ya, untuk besok ya itu demo tanggal 4 ya, kalau bisa tidak usah. Kan kita sudah difasilitasi, diakomodir lah kepentingan kita oleh Pak Bupati. Untuk paguyuban Sound Pati gimana menjalin kesulitan dalam paguyuban sound? Top untuk paguyuban Sound Pati, semoga ke depan tambah seduluran. Oke, top untuk paguyuban Sound Pati. Assalamualaikum Bolo, selamat malam. Kali ini saya mampir lagi ke kediamannya Mas David Blizzard. Nah ini beliaunya. Setelah kemarin melanglang buana di Jawa Tengah, gimana jadwal di Pati kemarin Blizzard, lancar atau gimana Mas? Ya alhamdulillah lancar, walaupun ada kendala sedikit ya, tapi lancar sampai hari ini tadi semua terlaksana. Yang kemarin gak jadi karnaval, yang hari ini harusnya gak jadi karnaval, akhirnya jadi karnaval, berarti kan lancar, bisa aman. Sampai kapan ini nanti pulang dari Jawa Tengah? Ya ini hari terakhir, nanti malam anak-anak harus pulang sampai tanggal 3 ini. Memang jadwalnya kan mulai tanggal 25 di Pusagi, Pati, terus balik lagi ke Boyolali 2 hari, balik lagi ke Pati cek sound tanggal 31 yang di Kayen itu, di Duku Seti, terus acara tanggal 23 cek sound sama karnaval di Tayu Bunden Dojo yang hari ini itu. Nah ini kan kabarnya sekarang kan di Pati sudah mendapatkan izin karnaval, sudah dibolehkan karnaval atau sound horeg ya. Tanggapan sampean gimana setelah kemarin dengar kabar ada surat edaran untuk larangannya, terus kabarnya hari ini sudah diperbolehkan? Itu gimana Mas Sabit tanggapan sampean? Ya tanggapan saya saya juga bingung awalnya. Awalnya kok tiba-tiba langsung keluar surat edaran per tanggal 25 Mei di Pati segala macam bentuk kegiatan tidak boleh menggunakan sound horeg. Tapi kan kita juga tidak bisa instruksi atau gimana, karena kita dari luar daerah Pati. Jadi kita cuma ngikuti aturan yang berlaku ya wis. Kalau penyewa memang tidak bisa melanjutkan ya kita gimana ya, pasrah aja gitu. Cuman ke belakang kok saya berpikir setelah dari Boyolali kumpul sama teman-teman owner yang pada waktu itu, terus saya ke Pati lagi, saya ada pikiran kenapa kok sound Pati kok kesannya kan masih berdiam gitu. Telah ada surat edaran tapi ya mungkin masih belum ada pergerakan. Nah, berdasarkan pengalaman di Jawa Timur, di Malang khususnya kan juga hampir sama seperti ini zaman dulu. Cuman kita bisa melewati, nah, akhirnya juga Pati bisa melewati. Sebelum adanya itu saya sebenarnya sudah ketemu dengan owner-owner sound Pati secara private ya, sudah diam-diam lah. Ingin ketemu, akhirnya ada yang ke hotel, nyamperin saya di hotel, menemui saya di hotel, kita ngobrol panjang lebar di lobi. Dengan pengalaman yang di Malang dibawa ke Pati, ya alhamdulillah sekarang Pak Bupati
berstatement di Pati boleh menggunakan bukan sound horeg ya, sound karnaval dengan pembatasan 16 mata untuk subwoofernya. Ya alhamdulillah dijalani aja dulu. Mungkin karena di Pati kan ya sekarang lagi booming-boomingnya sound horeg. Memang pada waktu rapat itu, kalau nggak salah rapatnya di markasnya Berkah Audio 44, saya juga kenal dengan Pak Agus Kusuma itu, karena yang menjamin saya mixer waktu di Ngagel itu. Saya lihat kok rapat, terus belum ada pergerakan. Akhirnya teman-teman dari pihak sound nemui saya setelah saya ada statement kalau ada acara demo, kan gembar-gembornya di Pati mau ada acara demo itu tanggal 4 demo. Saya langsung ngomong kalau tanggal 4 ada acara demo, sound saya gratiskan. Saya kan bilang gitu. Akhirnya banyak yang DM, banyak yang WA mau ngajak dan lain-lain. Sebenarnya maksud tujuan saya berstatement itu sampai viral itu ingin menggugah komunitas sound di Pati itu supaya ada pergerakan. Ternyata memang sudah ada pergerakan pada waktu itu malam minggu. Terus saya hari minggunya itu didatangi oleh perwakilan, dalam artian ini saya buka aja SOE Pati itu soundnya namanya. Nah itu datangi saya di hotel, terus kita ya saling tukar pendapat, saling tukar pikiran. Pada akhirnya alhamdulillah tadi malam itu kan bisa ketemu dengan Pak Bupati. Padahal awalnya sudah tidak diperbolehkan lagi, walaupun secara tertulis masih ada, belum ada aturan secara tertulis, tapi secara lisan Pak Bupati kan sudah menyampaikan bahwa boleh gitu, boleh mengadakan karnaval menggunakan sound karnaval, bukan sound karnaval maksimal 16 mata. Ya memang harusnya seperti itu. Yang mengatakan sound horeg itu kan masyarakat sendiri, bukan kami di pihak sound gitu. Terus juga ada isu-isu katanya sound dari luar Pati tidak boleh masuk ke Pati, sound dari Jatim nggak boleh masuk ke Pati. Saya juga dengar, tapi itu kan saya anggap isu bawah kaca. Cuman kalau saya menanggapi ya nggak mungkin lah seperti itu, karena apa? Kita cari rezeki itu di daerahnya orang juga, nggak mungkin juga orang cari rezeki di daerah kita, masa kita harus blacklist juga, kan nggak mungkin. Aturan-aturan seperti itu menurut saya ya nggak mungkin, ya mungkin bisa terjadi, tapi ya harus dipikirkan matang, karena bisa juga sound dari Pati, sound dari Jawa Tengah, banyak yang mengais rezeki di Jawa Timur. Kalau kita main blacklistan nggak boleh masuk ini, nggak boleh masuk ini, rezeki sudah ada yang ngatur sendiri. Jadi menurut saya ya nggak fair kalau seperti itu. Tapi alhamdulillahnya tidak ada aturan seperti itu di Pati. Mungkin di daerah-daerah lain juga tidak ada. Karena ya itu tadi, belum tentu juga sound dari sana juga nggak ada yang dapat job di Jawa Timur dulu. Kalau main gitu nanti musuhan jadinya. Sebenarnya permasalahan itu kan sudah mulai dulu sudah ada, cuman belum ada yang belum ada yang sampai sedemikian rupa, ada yang sampai melarang sound ini masuk dan lain-lain. Jangan sampai itu terjadi. Kalau menurut saya gitu. Masalah perizinan untuk komunitas sound Pati itu saya acungi jempol, karena hitungan hanya beberapa hari aja akhirnya sudah terlaksana. Untuk yang demo tanggal 4 ya, untuk besok ya itu demo tanggal 4 ya, kalau bisa tidak usah, kan kita sudah difasilitasi, diakomodir lah kepentingan kita oleh Pak Bupati. Ya alhamdulillah, berarti ada titik terang untuk masyarakat Pati mengenai sound karnaval ini. Terus juga ada titik terang untuk paguyuban sound di Pati, juga banyak pihak yang diuntungkan. Makanya saya kemarin bilang kan banyak pihak yang diuntungkan, contohnya ya pedagang kaki lima. Pedagang itu perekonomian juga bagus, seperti itu. Kan kalau gini kan enak, ada paguyuban sound di Pati. Saya yang kemarin tuh istilahnya membui aja.
mana sih biar teman-teman di Padi ini juga bergerak, karena saya ya terbantu dengan adanya teman-teman di Padi itu, sangat terbantu. Kalau ada apa-apa saya telepon yang kenal ini A B C ini, ya saya telepon ya pasti dikasih bantuan lah. Kita sama-sama enaknya. Nanti kalau datang misalkan ke Jawa Timur dan lain-lain juga kita sama-sama saling membantu gitu loh pada akhirnya, kan seperti itu. Jangan sampai ada blacklist lah. Menurut saya itu ya dianggap aja kabar hoax kalau seperti itu. Begini. Suatu saat nanti kan Sonpati juga mungkin nanti kan akan banyak yang muncul juga ya. Iya, ini kan sudah mulai bermunculan Sonpati, ya kan. Itu juga kemarin saya tanyakan sudah dapat job apa belum. Ada yang sudah dapat job di Malang, Sonpati, gitu. Berarti kan ya ini apa ya namanya, kita itu enggak gara-gara Son Jatim kan ramai di sosial media menjajah Sonpati, menjajah kita, gitu loh. Menjajah itu enggak seperti itu. Kalau penjajah itu kan kita datang dengan sendirinya, misalkan merusak pasaran di sana, kita itu namanya menjajah. Tapi kalau menurut saya kita disewa di sana, ya fair aja dengan harga sewa yang cukup tinggi, itu kan juga bisa meningkatkan apa nilai jual Sonpati seperti Son Jawa Timur gitu. Son di Jawa Tengah seperti Son di Jawa Timur. Fair kalau menurut saya, ini persaingan sehat. Terus bisa jadi tolak ukur dan barometer masing-masing rental Son. Gitu loh. Bagus. Mungkin juga son-son dari Pati yang awalnya belum mengenal gimana sih karnaval itu, mungkin dari kedatangannya Son Jawa Timur bisa mengambil ilmu dari situ kan gitu ya. Iya, makanya kan itu saya bisa katakan itu barometer, kita sebagai barometer. Ya kita harus menjadi contoh yang baik gitu tentang mentaati peraturan. Kita harus apa, masalah harga itu juga harus standar dan lain-lain. Kalau kita tidak diperbolehkan misalkan masuk ke sana, ya menurut saya terlalu picik pikiran seperti itu, karena kita ini cari seduluran, nggak cari musuh. Kalau cari musuh gampang, cari seduluran ini yang penting. Belum tentu juga kalau Sonpati datang misalkan kita sudah musuhan, datang ke Malang atau ke daerah-daerah lain di Jawa Timur, kalau kita dimusuhi ya nggak mau, nanti kalau terjadi apa-apa kita mau bantu. Tapi kalau teman-teman seperti ini kan sudah enak, kalau ada apa-apa nanti ya mampir apa, ini seduluran namanya, gitu loh. Ya dengan adanya kejadian kemarin di Pati, saya bisa bilang ada hikmah di balik semua ini ya. Kalau nggak ada kejadian kemarin, mungkin teman-teman di paguyuban Son di Pati belum bisa berkumpul. Kalau sekarang kan lebih enak lagi, sudah ada paguyubannya, jadi bisa sharing, bisa saling membantu seperti di kota-kota di Jawa Timur, di Malang, gitu. Enak aja. Oke, dan akhirnya Sonpati mulai bersatu. Ya, Hikmahnya dari situ. Memang ya perjalanan kemarin tuh sempat ditentang juga saya. Waktu di hotel itu saya ditentang juga. Gini mas. Terus saya kasih penjelasan, maksud dan tujuan saya seperti ini. Nanti yang tahu kejelasannya itu mungkin yang ownernya dari SOE Audio itu bisa menjelaskan. Itu kan saya suruh menjelaskan ke pengurus bahwa maksud dan tujuan saya seperti ini. Gitu. Memberikan statement di sosial media yang pada akhirnya juga bisa dicerna, terus bisa bisa diambil segi positifnya. Oh ya ternyata memang benar Mas David ya. Terus banyak juga yang telepon ke saya itu, Mas kok gini. Setelah saya jelaskan, oh ya benar Mas. Ya akhirnya ini kejadian ini kan hikmahnya ya ini, Pak Bupati juga bisa sama-sama lagi dengan paguyuban Son Karnaval ya, bukan Son Horeg ini. Sekarang judulnya Son Karnaval. Terus masalah dancer dan lain-lain itu kan sudah saya bahas juga itu. Sebelum audensi itu saya bahas juga dengan teman-teman Sonpati itu, perwakilan yang datang itu kan saya bilang di Malang juga sudah pernah ada kejadian masalah dancer dan lain-lain. Itu kan bisa diatasi lah, bisa diambil jalan tengahnya seperti apa. Misalkan karena dancer ada pakaian yang kurang senonoh ya dibetulkan lah, pakai celana, intinya pakai pakaian yang sopan seperti itu.
terus yang menanggapi banyak kejadian-kejadian yang apa ya, karena kemarin memang Pati terlalu viral bukan di media sosial aja, sampai viral itu seluruh Indonesia itu viralnya itu yang masalah ada yang rumah gentengnya rontok dan lain-lain. Hal seperti itu yang sebenarnya harus dihindari oleh ya dalam tanda kutip mungkin YouTuber atau teman-teman atau semuanya lah yang merekam kejadian seperti itu lebih baik tidak di-up di media sosial. Karena pada nantinya apa ya, yang dikomentari pasti dari segi negatifnya, bukan masalah viralnya bagus ini bisa merontokkan genteng, pasti tidak seperti itu. Yang dikomentari pasti meresahkan. Ya kalau memang dipikir secara logika, kita itu disewa oleh masyarakat. Apabila di situ ada kata-kata pengaduan masyarakat, ini masyarakat yang mana, kan kami juga bingung gitu loh. Kami ini penyedia jasa. Saya sering setiap saya ngomong, kita itu penyedia jasa. Jangan kita yang selalu disudutkan selalu sonhorek gitu. Dan disudutkan kan selalu sonnya yang disudutkan. Padahal kita itu menerima tawaran atau permintaan dari masyarakat yang menyewa. Penyewa juga minta 4 sap, 6 sap ya kita layani. Mintanya 12 ya kita layani, minta 24 sap ya kita layani. Penyedia jasa. Masa kita kalau punya barang terus misalkan di job 24 atau 12 subwoofer gitu, 12 subwoofer double kita nggak mau padahal kita punya barangnya, kan ya nggak mungkin. Ya pasti ya kita penuhi permintaannya. Jadi apa ya, di masyarakat kan sering yang disudutkan pasti sonornya, padahal yang menyewa kita masyarakat itu. Memang seperti itu ya. Di situ apa ya, menurut saya fenomena horor itu kan sekarang lagi digemari, ya pasti ada pro dan kontra, itu wajar biasa. Nah, kan mungkin khusus untuk paguyuban Sonpati, gimana menjalin kesulitan dalam paguyuban Son, seperti sepengalaman sampean gimana Mas? Pengalaman saya ya ini kan baru paguyuban Son ini, saya berpikir ini baru karena saya baru tahu juga ada paguyuban setelah kemarin rapat itu hari Sabtu. Ya semoga ke depan itu solid, sering-sering ngopi dengan owner, walaupun ngopi-ngopi kecil-kecilan tapi ngopilah sama teman-teman Son. Kalau gini kan enak. Ke depan semoga tambah solid lagi, tambah besar lagi paguyubannya. Jangan cuma diambil yang punya Son besar aja, Son yang kecil versi hajatan, versi ini kita rangkul semua, karena belum tentu yang versi kecil-kecil juga nggak pengen besar gitu. Jadi harus bersama-sama. Top untuk paguyuban Sonpati, semoga ke depan tambah seduluran. Dari Jawa Timur juga menginginkan hal seperti itu. Kita kalau ketemu nggak usah sungkan, langsung bertegur sapa saja. Oke, top untuk paguyuban Sonpati. Ya, terima kasih Mas David.